Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi ya rabbi bil mustafa sidana waghfir lana ma madar ولا يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا فإن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع ثم رضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, amma ba'd. Marilah kita awali taklim kita pada kesempatan ini dengan baca suratul Fatihah. Kita tujukan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, kepada para guru kita khususnya mereka yang telah mengajar kita agama, pada para orang tua kita, bapak ibu kita, kakek nenek kita serta keluarga kita dan saudara kita seagama.
kepada mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, al-ahya minhum wal amwat, kepada muallif kitab ini dan kepada para pendiri dan para pengurus musalla ini, serta kita iringi niat mudah-mudahan ta'lim kita ini senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipanjangkan umur kita, semoga ditetapkan iman dan Islam kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kedua orang tua kita, semoga dimaafkan dosa-dosa keluarga kita, semoga dijauhkan dari malapetaka, semoga dimurahkan rezeki kita, semoga dimudahkan segala urusan kita. Semoga Allah menjadikan kita orang yang selalu istiqamah dalam mengerjakan ibadah, dan semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Kita buka halaman 122 sebelah kanan, 9 baris dari bawah. Masih lanjutan keterangan tentang ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang qauluhu Zuhriyah, sebelah kanan, 9 baris dari bawah, ya. 9 baris dari bawah. Sudah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qauluhu Zuhriyah mansubatun li Zuhrata bidammiz zai wa sukunil ha'i wa huwa ismu rajulin 'ala shawab wa akhta'a man ja'alahu isma imra'atin wa huwal jaddu tsani li Aminata. Maksudnya perkataan nazim, yaitu Syekh Ahmad Marzuki, ucapannya atau perkataannya Az-Zuhriyah, kalimat Az-Zuhriyah dihubungkan dengan untuk Zuhrah dengan dibaca dhamma huruf zatnya, zu, begitu, dan dibaca sukun huruf haknya, zuh, haknya sukun. Ialah nama seorang laki-laki menurut pendapat yang benar, dan salah orang yang menjadikannya atau berpendapat Zuhrah itu adalah nama perempuan. Zuhrah adalah kakek kedua Aminah, Aminah ibu Nabi. Ketika kita pelajari di halaman 115, di sana ada wa ummuhu Aminatu Zuhriyah, ardo'ahu Halimatu Sa'diyah, dan ibunya adalah Aminatu Zuhriyah. Jadi ibu Nabi Muhammad adalah Aminah Zuhriyah. Yang menyusuinya adalah Halimatus Sa'diyah. Itu ada kalimat Aminatus Zuhriyah, yang menyusukan Nabi, yang melahirkan Nabi atau ibunya Nabi adalah Aminatus Zuhriyah. Nah, di sini ada keterangannya di halaman tadi 122, yaitu kalimat Az-Zuhriyah dihubungkan dengan atau untuk Zuhrah. Ada orang namanya Zuhrah, dibaca domah zaknya zu, haknya mati atau sukun zuh, gitu. Dan itu adalah nama orang lelaki menurut pendapat yang benar. Jadi Zuhriyah tadinya kalimat lelakinya Zuhra, Zuhra, gitu. Itu nama orang lelaki. Dan kalau ada orang yang mengatakan bahwa Zuhriyah itu nama perempuan, itu salah. Wa akhta'a, itu salah. Jadi Aminatu Zuhriyah, Aminah binti Zuhrah, gitu, Zuhrah. Wa huwal jaddu tsani li Aminah, yaitu kakek kedua dari Aminah.
Jadi Aminah punya kakek, kakeknya punya bapak gitu ya. Buyut, iya, buyut betul, iya. Jadi Zuhroh itu buyutnya Aminah. Aminah ibunya Nabi. Berarti Nabi anaknya buyut, apa namanya orang sini? Cicit. Iya itu, iya. Iya. Jadi Nabi Muhammad itu cicitnya Zuhroh berarti gitu ya. Iya. Anaknya buyut itu. Itu Zuhroh. Nah, kalau kita punya anak mau dikasih nama Zuhriyah, ya boleh-boleh aja. Zuhriyah, ya. Zahro. Ya, Zahro boleh, Zahro. Ya. Tapi panggilannya kebayang Zahro pakai. Zahro, boleh juga boleh, iya. Aminah Zahro. Iya. Boleh. Aminah. Barangkali Pak siapa? Ini Pak Sani istrinya lagi hamil. Nanti barangkali istrinya lagi hamil lagi, nanti punya anak, anaknya perempuan, kasih nama Zuhriyah. Boleh. Oh, cucu juga boleh, cucu ya. Iya. Itu kalimat Zuhriyah. Sekarang terusnya wa qalu Sa'diyah. Kemarin kan ada kan Ardo'ahu Halimatus Sa'diyah. Tuh. Iya. Halaman 115 tuh. Yang menyusui Nabi adalah Halimatus Sa'diyah. Nah, sekarang kalimat Sa'diyah bagaimana itu? Keterangannya. Wa qalu Sa'diyah bi fathis sin al-muhmalah wa sukunil ain al-muhmalah wa syaddil muthannati tahtu ail mansubati ila Sa'd ibn Abi Bakrin wa wasmu Abi qabilati Halimah. Maksudnya kalau tadi perkataan Zuhriyah yang kita pelajari pertama, sekarang Sa'diyah. Perkataan As-Sa'diyah dengan dibaca fathah sinnya sa tuh, fathah sa. Yang tidak bertitik, sinnya tidak bertitik berarti sin kecil. Nggak ada titiknya kan? Ya. Dan sukun ainnya sukun sa, sa. Sukun ainnya yang tidak bertitik juga, tidak bertitik. Kalau bertitik bukan ain, ghain. Ghain. Ini ain titiknya nggak ada. Jadi kalimat Sa'diyah sinnya di fathah, sinnya tidak bertitik, ainnya tidak bertitik juga, dan ainnya dibaca sukun. Sa' gitu. Sa'diyah. Dan dibaca tasdid ya-nya yang bertitik di bawah, ya-nya ditasdid Sa'di tuh. Ya-nya ada tasdid. Ya-nya bertitik dua di bawah. Yakni dinisbatkan kepada Sa'ad bin Abu Bakar. Dan ia adalah ayah kabilahnya Halimah. Jadi dinisbatkan kepada orang yang namanya Sa'ad bin Abu Bakar. Dia adalah nama ayah kabilahnya Halimah, sukunya Halimah gitu. Tapi di sini Abu Bakarnya bukan Abu Bakar sahabat Nabi, Abu Bakar Siddiq bukan Abu Bakar Siddiq. Kalau Abu Bakar Siddiq masih muda lagi daripada ini, daripada Abu Bakar ini. Soalnya Abu Bakar ini kan yang punya anak Halimah yang menyusukan Nabi, begitu. Sedangkan Abu Bakar dengan Nabi sendiri, Abu Bakar sahabat nih, itu tuaan Nabi selisih 2 tahun. Oh, iya, selisih 2 tahun. Berarti Abu Bakar ini bukan Abu Bakar As-Siddiq, bukan gitu. Lebih sepuh lagi nih daripada Nabi Muhammad gitu. Soalnya dia punya anak Sa'diyah yang menyusukan Nabi begitu tuh. Jadi kalau Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi sahabat, umurnya di bawah Nabi selisih 2 tahun. Tapi nanti jadi mertuanya juga. Iya. Jadi mertuanya juga, yaitu Nabi Muhammad Siti Aisyah nikah dengan Siti Aisyah. Setelah Nabi Muhammad ditinggal istrinya yang namanya Khadijah. Khadijah istrinya kan
Iya, Khadijah meninggal tuh. Khadijah meninggal. Nabi belum nikah. Waktu itu belum nikah, terus Nabi mimpi kedatangan malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang menemui Nabi dalam impian. Jibril menyampaikan pesan dari Allah. Nabi ada pesan dari Allah. Allah kirim salam. Pesannya apa? Nih ngasih sapu tangan. Ngasih sapu tangan. Oh ya, terima kasih. Diterima, dibuka, ternyata ada gambarnya Aisyah. Ada gambarnya Aisyah. Kalau sekarang foto begitu ya. Ada foto. Dibuka, kaget. Ini gambar siapa? Gambar Aisyah, anaknya Abu Bakar. Maksudnya suruh bagaimana gitu. Allah nyuruh kamu nikahin dia. Oh begitu. Iya, terima kasih. Itu sapu tangan diterima. Terus mimpinya selesai sebab bangun. Kan gak mimpi lagi kalau sudah bangun. Tapi ternyata ini sapu tangannya masih ada di tangan, nggak hilang. Kalau kita mimpi kan enggak ya. Mimpi makan permen. Kita tuh. Begitu bangun, permennya ada? Nggak ada. Giler ya. Iya, giler katanya. Iya. Kalau Nabi mimpi dapat hadiah sapu tangan. Begitu bangun, sapu tangannya masih. Alhamdulillah. Pagi harinya baru temuin Abu Bakar. Abu Bakar, iya. Mau ngomong saya, iya ada apa Nabi? Tadi malam saya mimpi. Didatangin Jibril, mimpi tapi bukan datang ketika saya melek, tidak, mimpi. Abu Bakar Jibril memberikan hadiah ini. Ini katanya dari Allah. Apa Nabi? Sapu tangan. Setelah saya buka ini sapu tangan, ternyata ada gambar anak kamu, Aisyah nih. Coba dilihat salah atau tidak. Oh iya benar nih gambar anak saya. Maksudnya bagaimana Nabi? Allah nyuruh saya suruh nikahin anak kamu yang namanya Aisyah. Kira-kira kamu bagaimana? Begitu. Walaupun Abu Bakar lebih muda 2 tahun, berarti Nabi lebih tua, begitu kan? Akan jadi mantunya, ya diterima aja orang mantunya Nabi, ya kan? Iya, apalagi dia udah beriman. Kecuali kalau orang tidak beriman, apaan loh, begitu ya? Ini kan beriman Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar ya silakan, gitu, boleh, alhamdulillah, boleh. Iya. Terus nggak lama dinikahkan. Waktu dinikahkan, ada yang mengatakan Siti Aisyah umurnya 9 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun gitu. Ya pokoknya masih muda banget lah ya, muda banget. Dan dinikahkan. Nah ketika dinikahkan itu tidak dikasih tahu dulu si Aisyah sama bapaknya. Enggak dikasih tahu, kamu saya nikahkan dengan Nabi. Enggak. Didiamin aja, nggak diminta izin, nggak diminta apa pendapatnya, enggak. Pokoknya dinikahkan. Udah dinikahkan, Nabi udah pulang. Aisyah disuruh sama bapaknya. Aisyah, ya, tolong nih makanan antar ke Nabi. Gitu. Baik. Bawa, mungkin pakai nampan ya. Pakai nampan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nabi keluar. Oh Aisyah, iya. Ada apa? Suruh nganter makanan nih kata bapak. Oh masuk sini, masuk. Sudah masuk, diterima sambil dipegang tangannya. Aisyah kaget, apaan nih? Gitu. Nabi sih tenang-tenang aja, orang istri saya gitu. Cuma Nabi waktu itu juga masih diam. Terus Aisyah pulang. Saya permisi. Oh iya, terima kasih ya. Udah itu pulang, sampai rumah lapor pada bapaknya. Sebelum lapor ditanya, udah sampai ke Nabi? Sudah diterima kirimannya, udah. Cuma saya kaget, ayah, kenapa? Saya ngasih, ini ada kiriman dari bapak, diterima. Tangan saya dipegang lama, saya kan kaget, apaan nih? Gitu.
Apa-apaan? Ayahnya cuma senyum. Ayahnya senyum. Loh, ayah kok senyum gitu? Iya senyum. Asal tahu aja, kamu sudah saya nikahkan dengan Nabi. Dinikahkan? Iya. Baru nyaho. Apa nyaho? Kaget. Tahu. Baru tahu. Iya kata orang Bogor baru nyaho. Nyaho tuh tahu. Oh nembe ngertos kulo. Orang wetan tuh. Iya. Ya udah kalau begitu jadi istrinya. Ya udah jadi. Begitulah proses pernikahan Aisyah. Boleh Ustaz? Ya? Dalam Islam Boleh, iya. orang tua menikahkan Iya. Itu kan masih bikr. Bikr apa? Perawan. Nah, kalau sudah sayyib janda itu baru diminta izin dulu. Rondo. Iya. Ada sayyib janda, orang punya anak, anaknya janda. Mau dinikahkan, kasih tahu dulu. Diminta pendapatnya. Kamu saya nikahkan dengan dia. Bagaimana? Dia tandanya belum mau. Soalnya masih barangkali masih membandingkan suami yang pertama dengan suami yang akan datang. Kalau sudah jawaban ya baru. Tapi kalau bikr apa tadi? Perawan. Dikasih tahu, diminta pendapat sama bapaknya. Neng, kamu mau saya nikahkan dengan si A. Bagaimana? Kalau dia diam aja, tandanya mau. Itu kalau perawan, ya nikahkan aja gitu. Gitu ya. Itu Aisyah ya. Ya, kita teruskan. Wa qalu arda'ahu bihadfi ta'nisi lil wazni. Ucapan beliau arda'ahu dengan membuang taknis karena wazan. Arda'ahu bukan arda'athu. Wa ummuhu Halimatu Zuhriyah, arda'ahu Halimatu Sa'diyah. Mestinya kan arda'athu ada taknya. Soalnya yang menjalani menyusukan adalah Halimah. Halimah kan perempuan. Kalimat fiilnya mestinya ada taknya, arda'athu gitu. Tapi di sini tidak pakai tak. Itu karena ada wazan saja untuk memudahkan. Jadi tidak dibaca arda'athu Halimatu Sa'diyah. Kalau ada taknya masih kurang enak didengar gitu. Jadi taknya dibuang saja. Kalau dari depan wa ummuhu Aminatu Zuhriyah, arda'ahu Halimatu Sa'diyah. Begitu. Terus halaman 123 itu cuma menerangkan Nahwu sorofnya. Sekarang pindah aja langsung ke halaman 124. 124 sebelah kanan paling atas. Sebelah kanan paling atas. Ada pakai. Mauliduhu bimakatal Aminah, wafatuhu bi Thaibatal Madinah. Ada ya? Sekarang lahirnya di Mekah yang sejahtera. Maksudnya lahir Nabi. Mauliduhu lahirnya Nabi bimakkatal Aminah ialah di kota Mekah yang sejahtera. Makkah nama Mekah. Al-Aminah itu artinya sejahtera. Wafatuhu bi Thaibatal Madinah, wafatnya di sebaik-baik kota. Thaibatal Madinah. Sebaik-baik kota adalah Madinah. Madinah. Dulu namanya Yathrib. Sebelum Islam ada di sana. Terus Islam masuk sana yang dibawa oleh Nabi terus diganti Madinah. Jadi Nabi itu dilahirkan di Mekah. Meninggalnya, wafatuhu yaitu di Madinah. Di sebaik-baik kota yaitu Madinah. Itu meninggalnya di sana. Meninggalnya di rumah Aisyah. Rumahnya rapat atau nempel dengan masjid. Iya. Iya, nempel. Ini masjid, ini rumah. Ya cuma satu tembok beginilah. Di sini. Meninggal. Terus dikuburnya juga di situ. Meninggalnya hari Senin.
Lahirnya juga hari Senin. Iya, Mauliduhu bi Makkah Aminah. Lahirnya hari Senin di Makkah, meninggalnya juga hari Senin. Tuh. Terus dikuburnya malam Rebo. Lama ya, iya. Malam hari Senin meninggal. Misalnya tadi Senin sekarang malam Selasa belum, Selasa pagi belum. Tuh. Malam Rebo malam Rebo tuh baru dikuburnya itu malam Rebo. Kok sampai lama begitu? Semua sahabat bermusyawarah dulu siapa yang mau menjadi pengganti Nabi, menjadi pimpinan gitu. Musyawarah. Ya, musyawarah dulu. Ada sebagian mencalonkan ini Umar bin Khattab, ada yang mencalonkan Abu Bakar Siddiq, ada yang mencalonkan siapa lagi gitu. Begitu. Itu musyawarah. Nah, selesai keputusannya itu malam Rebo. Malam Rebo siapa namanya? Abu Bakar menunjuk, saya mencalonkan Umar bin Khattab untuk jadi pengganti Nabi, kata Abu Bakar. Akhirnya Umar juga ngomong, saya kalau begitu mencalonkan Abu Bakar Siddiq jadi pemimpin. Langsung Umar berdiri, didatangin si Abu Bakar, pegang tangannya, ini ketua kita, pemimpin kita. Begitu. Akhirnya semua setuju. Nah, setelah semuanya setuju, baru dimakamkan Nabi Muhammad SAW. Begitu tuh. Jadi Nabi wafatnya di Madinah, dikuburnya di rumahnya. Nah, sekarang kuburan Nabi itu adanya di dalam masjid. Di dalam. Kenapa di dalam masjid? Masjid ini kan mengalami pelebaran, perluasan. Yang tadinya kuburan Nabi ada di samping masjid, sekarang ada di dalam masjid, gitu ya. Adanya di sebelah kiri imam. Jadi misalnya ini imam, adanya sebelah sana. Iya. Antara ini tempat imam kan, ini ada mimbar Nabi, di sana ada makam Nabi. Antara mimbar dan makam Nabi ini namanya Raudhah, taman sorga. Rasul berkata orang yang berdoa di situ doanya diijabah, dikabul oleh Allah. Raudhah. Maka orang yang mau sholat di situ berebut, karpet antri, hijau, karpet hijau. Iya gitu. Karpetnya dibedakan dengan yang hijau. Iya, yang luas. Itu ganti-ganti. Kadang-kadang kalau di sini hijau, di situ krem, gitu. Iya, enggak iya, merah, enggak. Pokoknya beda dengan yang luas gitu. Begitu tuh. Itu Raudhah namanya, Raudhah. Iya, gitu tuh, Raudhah. Yaitu antara mimbar dan makam Nabi, Raudhah. Saya dulu waktu ke haji tahun 97 itu ininya krem. Ininya hijau, saya di krem. Kalau ingin sholat subuh di situ, kan Masjid Nabawi kalau sudah jam 9 malam tutup semua. Jamaah yang ada di dalam suruh keluar semua. Nanti dibukanya lagi jam 3 malam. Ingin sholat subuh di situ, antrinya berangkat dari hotel jam 1 sudah berangkat. Antri di depan pintu. Itu udah dijaga polisi. Nanti kalau sudah jam 3 buka, polisinya minggir. Orang berebut ke situ. Baru bisa. Kalau ingin sholat subuh di situ, berangkatnya azan subuh, udah nggak kebagian apa-apa. Nggak kebagian, udah nggak kebagian. Sampai dempet begini. Iya. Insya Allah. Pernah saya dengan kawan, ayo kita berangkat. Berangkatnya belum azan, tapi hampir gitu. Akhirnya duduk di situ. Iya, akhirnya duduk di situ. Udah duduk. Kawan saya ketika rukuk bisa, sujudnya di punggung jamaah. Di punggung jamaah. Sujudnya di punggung. Alhamdulillah saya bisa sujud gitu. Udah selesai, ya udah pulang. Soalnya gantian dengan orang. Kawan saya, ya. Iya diusir, gantian gitu. Kawan saya tanya di hotel, Ustaz,
Saya sujudnya di punggung orang gimana? Ya mudah-mudahan diterima sama Allah. Mudah-mudahan diterima sama Allah begitu dia. Memang berebut, masya Allah, itu raudhah. Terus akhirnya saya berangkat sendirian, malam yang lain lagi. Saya berangkat sendirian. Yaitu jam 1 saya berangkat. Antri. Jam 3 dibuka, berebut. Nah, akhirnya saya duduk di pinggir tembok makam Nabi persis. Di makam Nabi, temboknya ini, saya di sini. Di depan saya ada orang duduk udah pakai jubah putih, sorbannya merah gitu kan. Saya kira jamaah biasa gitu. Terus di samping saya duduk orang Bugis, Duduk aja dari jam 3 tuh. Duduk, alhamdulillah dapat tempat saya. Saya sendirian, nggak ngajak kawan. Udah selesai sholat subuh, ini yang di depan saya yang pakai jubah nengok ke saya, assalamualaikum. Saya jawab, waalaikumsalam. Min ain ya haj? Dari mana haji? Gitu. Dari mana haji? Indonesia. Masya Allah, Indonesia. Gitu. Naam, saya ana min Indonesia. Salaman, ngobrol banyak. Saya keamanan sini, tuh keamanan masjid. Jadi keamanan di situ pakannya ada 2 macam. Ada yang pakan polisi, iya seragam. Ada yang pakai cuma ini, iya, cuma pakai gamis saja. Tapi itu yang lebih ganas tuh. Kalau kita nempel-nempel begini, oh disabet, haram gitu. Iya, disangkanya mau musyrik gitu. Jadi udah diam aja. Udah ngomong Indonesia begini. Kalau ngomong Indonesia. Doakan biar tahun depan saya bisa ke haji lagi. Saya ngomong begitu. Iya, saya doakan. Baik. Udah sholat, saya jalan. Sama yang Bugis saya ngomong, saya duluan Pak. Oh iya bareng aja. Saya jalan sana, Bugis di belakang saya. Si Bugis dipanggil sama itu keamanan itu tadi. Haji. Nengok. Akhirnya diambilin Quran. Di situ kan banyak Quran. Ambil Quran. Tolong kasih kawan kamu tuh di depan. Gitu. Ini Quran suruh dikasih ke saya sama Bugis itu. Terus saya dipanggil sama Bugis. Pak Haji, ada apa? Dikasih Quran. Bapak atau saya? Katanya bapak, kata ini keamanan gitu. Oh ya terima kasih begitu. Saya terima tuh. Begitu tuh. Waktu di makam Nabi di Raudhah begitu. Masya Allah. Terus kemarin waktu umroh tanggal 19 alhamdulillah saya dapat umroh. Itu beda lagi peraturannya. Jam 9 malam tetap yang pintu lain ditutup. Tapi ke Raudhah itu masih bisa. Cuma penjagaannya ketat. Antri. Kalau yang sudah masuk ke Raudhah mau sholat, mau doa silakan. Kalau sudah diusir, ayo gantian. Harik gitu. Iya. Kalau ini udah pada keluar, masuk lagi antri. Saya hampir nggak kuat tuh. Waduh, berdesak-desak. Umur sudah begini ya. Ya Allah, saya udah mudah-mudahan kuat gitu. Akhirnya bisa kuat. Setelah giliran saya masuk, sholat 2 rakaat. Udah 2 rakaat doa. Nggak berani lama-lama saya. Keluar lagi, masya Allah. Keluar udah ngos-ngosan banget tuh. Begitu tuh. Itu Raudhah ya, Raudhah. Maka jamaah nanti kalau bisa ke haji atau umroh, jangan lewatkan ibadah atau berdoa di Raudhah. Jangan lewatkan. Itu tempat yang mustajab. Tempat yang kalau kita berdoa, doa kita diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Mudah-mudahan bisa ke haji. Mudah-mudahan bisa umroh. Apalagi bisa bareng-bareng ya. Wala senang banget. Iya, rombongan umroh Musola Nurul Rahman, pimpinan Bapak Mat Sani. Masya Allah, senang banget saya ya. Ya Allah, benar. Mudah-mudahan bisa, mudah-mudahan. Ya Allah, kita teruskan. Ayajibu ala kulli mukallafin ayatakida annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wulida bi Makkah wa ursila fiha wa tuwfiya bil Madinah wa dufina fiha. Artinya
yakni wajib bagi setiap mukallaf. Mukallaf itu orang yang dewasa, umurnya 15 tahun, laki-laki, perempuan 9 tahun. Wajib meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Mekah dan diutus di sana. Tuh, diutusnya juga di Mekah. Maksudnya diangkat jadi rasul ketika ada di Mekah. Tuh. Sampai 13 tahun di situ kan? 13 tahun tuh. Sudah itu dan diutus di sana sudah, dan wafatnya di Madinah dan dimakamkannya juga di sana, di Makkah, di Madinah. Tuh. Setelah dakwah 13 tahun di Makkah, Nabi dianjurkan hijrah. Hijrah itu pindah dari Makkah ke Madinah. Akhirnya pindah. Setelah pindah di Madinah selama 10 tahun di sana, baru Nabi Muhammad meninggal. Jadi jumlahnya 23 tahun kalau dihitung tahunnya. Kalau dihitung bulannya, ya, kalau dihitung bulannya kurang. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari kalau nggak salah. Jadi kalau dibulatkan 23 tahun. 23 tahun, diangkatnya 40, jadi berapa tahun umurnya? 63 itu, umurnya 63 tahun. Pendek umur Nabi. Maka Nabi juga pernah berkata, umur umatku antara 60 sampai 70. Ya saya ulangi, umur umatku pada umumnya antara 60 sampai 70 tahun. Jadi kalau sudah lewat dari 63, sekarang 69, 70, Pak Mansi ini 80 ya? Udah 80. Nah, oh itu bonusnya udah banyak sekali itu. Iya. 63. Oh ya. Ya pas tuh kalau 63. Pas dengan Nabi, iya. Tapi mudah-mudahan berkah, iya. Begitu. Iya, umur umat Nabi Muhammad begitu pendek-pendek. Ada yang belum 60 meninggal, ada gitu. Ada yang pas 60, ada 63 persis, ada yang 70 masih sehat, ada. Ya begitu, saya pernah cerita di sini. Desember kemarin saya kondangan ke Pandeglang. Pandeglang itu mana? Serang ke selatan terus ketemu Pandeglang. Dari Pandeglang masih terus ada, terus sampai Menes, sampai Saketi. Sampai Saketi. Iya, sampai Saketi. Di sana saya kondangan ke rumah Kiai Haji Lukman Hakim. Haji Lukman gitulah. Kiai Lukman ini sebetulnya mukimnya sudah di pesantren Tebu Ireng. Memang aslinya situ mesantren di Tebu Ireng gitu. Udah mesantren di sana, tamat sekolah di sana, terus kuliahnya di sana. Sekarang jadi pengurus pesantren Tebu Ireng. Di sana mukimnya. Mukimnya di sana di Tebu Ireng. Istrinya Kiai Lukman juga orang situ, Pandeglang. Diajak sana. Desember kemarin Kiai Lukman tuh ngawinin anak pertama lelaki. Udah bisa ya, tanggung nanti ya. Ya tanggung. Ngawininnya anaknya Haji Kiai Lukman laki, dapat orang situ juga, orang satu kampung situ. Nah, saya diundang sekeluarga berangkat ke sana. Berangkatnya dari Jakarta 3:30 pagi. Soalnya biar bisa nganter pengantinnya gitu. Sholat subuh di rest area, ngelewatin Tangerang lah. Sholat subuh di sana. Akhirnya jalan sampai di rumahnya jam 8 lewat. Pengantin udah mau jalan, suruh makan sarapan. Ternyata bapaknya Kiai Lukman masih ada. Bapaknya masih ada. Saya sama keluarga dikasih tahu sama Kiai Lukman, bapak saya tuh ada di dalam, dijerok kayak dijerok, ya dijerok, dilebet. Saya masuk, salaman, udah di kasur aja, tapi masih sehat, cuma di kasur lah gitu. Saya tanya, Abah, tos seberapa tahun ayeuna umur? Tos 110, umurnya udah 110.
Saya tanya, Abah umurnya berapa sekarang? 110. Anaknya juga iya bilang, bapak saya 110. Masya Allah 110, orang sekarang 110 geleng kepala. Tapi masih seger. Saya pegangin tangannya setelah saya cium tangan. Tuh kiai bapaknya depannya masjid gede. Ya Allah 110 masih seger si Abah itu. Tapi dia ngomong 15 tahun lagi saya mati. Bilang begitu. 15 tahun lagi saya mati. Saya bilang sambil tepuk-tepuk tangan, jangan 15 tahun lagi Bapak, yang panjang lagi lah gitu. Bilang begitu. Masih segar. Cucunya mau berangkat, dia yang baca doa tuh. Yang baca doa masih fasih. Masih fasih ya Allah gitu. Itu 110 umurnya begitu. Ya, sampai di sini dulu ya. Insyaallah giliran akan datang kita sambung kembali. Ya, mungkin pelajaran kita atau pertemuan kita malam Senin begitu. Kira-kira berapa kali lagi nih kan? Sekarang tanggalnya udah 19 bulan Rajab. Iya, Rajab nih. Rajab. Iya, ya. Malam Isra Mi'raj Pak Kiai. Kapan? Malam Senin Isra Mi'raj ya. Malam Senin besok? Iya. Oh. Pengajian aja Pak Kiai ya. Ya, terserah Ustaz. Kan Senin ini. Ngaji aja ya. Ngaji aja. Ngaji aja. Iya Pak. Kitab Dardir Pak Kiai. Ya. Kitab Dardir. Oh iya. Ada Pak Kiai ya? Iya. Iya boleh Pak Kiai. Atau pokoknya diterangkan tentang Isra Mi'raj begitu aja. Iya, Pak Iya. Kiai. Iya. Senin besok ya. Jadi kitab ini nggak dibaca. Iya. Bulan Maret terakhir Pak Kiai ya. Ya. Pengajian subuh. Iya, tinggal sekali lagi. Iya, tinggal sekali lagi. Iya. Maret nanti tanggal berapa? Tanggal 1 ya. Tanggal satunya kan Rabu. Iya, Rabu tanggal 2 berarti ya. Iya. Tanggal satunya kan Selasa. Iya. Iya, malam Rebo pagi berarti ya nanti. Tanggal 2 ya. Iya, nanti diumumin lagi lah gitu Iya, ya. Iya, sebentar lagi Ramadan soalnya. Iya, Ramadan. Nisfu Sa'ban. Iya, dan Nisfu Sa'ban. Ya. Inilah kita tutup dengan berdoa. Allahumma sholli ala nuril anwar. Wasiril asrar tadiyakil ahyar miftahi babil yasar. Sayyidina Muhammadil Muhtar wa alihi al-adhar wa ashabil ahyar adadan ni'amillahi muftari. Allahumma ij'alna wa auladana min ahli ilmi wal khair. Wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la madrudan wa la mahruma. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana anzilna munzilan mubarak wa anta khairul munzilin. Rabbana afri alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana arzuqna taqwa wal istiqamah wal qanata wa husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.